beberapa misi PBB yang dia bisa bersifat lebih aktif. Kalau dia bisa bersifat lebih aktif, itu biasanya akan ditentukan oleh mandatnya. Kalau mandatnya adalah menciptakan stabilitas, itu biasanya dia akan menjadi enforcement. Tapi kalau dalam konteks seperti ini kan memang mandat yang diberikan itu relatif lebih terbatas ya. Jadi dia memang tidak betul-betul dalam konteks menciptakan stabilitas, menjaga supaya para pihak itu tidak terlibat di dalam penggunaan kekerasan, tapi betul-betul menjaga situasi. Nah, ini yang menurut saya ini menjadi misi yang paling berbahaya sebetulnya. Oke, sambil menunggu Pak Muhtar ya Mas Ito, kita lanjut terhadap serangan yang masih terus terjadi saat ini, perang yang belum berhenti ya antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Sejauh ini seperti apa Mas Ito kalau Anda melihatnya? Apalagi Trump seringkali mengeluarkan pernyataan yang berubah-ubah dan tidak dikonfirmasi oleh Iran itu sendiri. Ya, sebetulnya kalau dalam konteks pasukan kita di Lebanon Selatan, UNIFIL, problemnya itu betul-betul muncul antara Israel dengan Hizbullah. Oke. Bahwa Hizbullah itu di belakangnya akan ada Iran, dan dari situlah kenapa operasi militernya Israel di wilayah Lebanon Selatan ini menjadi sangat aktif belakangan dari sejak perang Gaza bulan Oktober tahun 2023. Ini kan intensitasnya meningkat terus, dan ini kan sebetulnya akan terkait dengan upayanya Israel untuk memastikan tidak ada lagi kelompok-kelompok yang akan mampu untuk mengancam mereka. Jadi dari sini sebetulnya yang harus kita pertimbangkan secara betul, dan kenapa kemudian komisi inquiry itu menjadi penting, karena sampai kemudian Israel itu merasa bahwa dirinya bisa aman, aktivitas mereka semacam ini akan terus ada. Nah, ini yang harus kita perhitungkan betul-betul. Ya, meskipun nanti Irannya kemudian berhenti, konfliknya Israel Amerika Serikat dengan Iran berhenti, tapi kalau pasukan Hizbullah itu masih tetap aktif, masih tetap kuat, ya masih akan ada terus. Nah, hal-hal semacam ini, Mbak, yang harusnya betul-betul kita pertimbangkan, jangan sampai kita kecolongan lagi di masa yang akan datang. Begitu. Baik, Pak Muhtar sudah bergabung bersama kami ya. Pak Muhtar, tadi dari cerita Anda ya, kalau kita simak bersama soal SOP dan lain-lain, melihat situasinya seperti ini, 3 prajurit TNI kita sudah tewas. Akankah kita masih mempertahankan pasukan kita di sana, atau memang tarik mundur saja sih? Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Ito, bahwa pemerintah kita memang berkomitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Kalaupun kemarin terjadi peristiwa yang mengakibatkan gugurnya 3 orang prajurit terbaik kita, itu menurut saya tidak serta-merta menjadi penghalang untuk pemerintah kita untuk selalu aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Tapi tentu saja ke depan kita harus lebih bijak lagi, bukan kondisi wilayah yang sedang berkonflik ini memungkinkan untuk kita mengirimkan bantuan keamanan atau perdamaian di sana, atau memang kita tahan dulu kan begitu ya. Jangan sampai nanti keberadaan kita di sana justru akan menjadi umpan peluru bagi pasukan atau bagi wilayah yang berkonflik kan begitu ya. Tetapi saya yakin dengan adanya peristiwa yang kemarin terjadi, itu tetap tidak akan menyurutkan semangat rekan-rekan kita yang masih berdinas di sana. Karena semua prajurit juga menyadari bahwa itulah resiko terjelek yang harus diterima oleh setiap prajurit ya, yang berada atau melaksanakan tugas di medan pertempuran, walaupun tugas kita ini sebagai peacekeeper. Demikian. Ya. Nah, kalau pengalaman Anda lagi nih Pak Muhtar ketika berada di sana, seperti apa sih kemudian hubungan dari kehadiran UNIFIL dengan para warga di Lebanon Selatan khususnya? Ya, saya gambarkan bahwa semasa saya di sana tahun 2010-2011, itu hubungan antara pasukan UNIFIL yang berasal dari negara kita itu sangat terjalin dengan baik. Komunikasi yang baik antara warga masyarakat dengan pasukan kita. Walaupun memang betul tadi Pak Ito juga menyampaikan, wilayah yang kita duduki, yang kita pegang, yang kita bina itu adalah wilayah yang merupakan pusat konsentrasinya tentara Hizbullah. Ya, Lebanon Selatan ini merupakan pusat konsentrasi tentara Hizbullah, terutama wilayah yang kita pegang. Nah, kita ini di sana, markas kita kan ada di Asin Al-Qusair. Tetapi wilayah binaan kita itu ada 3 wilayah yang
perjalanan kalau ditempuh dengan darat itu kurang lebih 1 jam. Nah, wilayah itu namanya Tolim, Fabrika, dan Asawane. Itu ketiga wilayah itu merupakan pusat konsentrasi tentara Hizbullah. Jadi kalau peristiwa kemarin Ya. disampaikan alasan oleh, misalkan ada pihak yang menyampaikan alasan bahwa itu sebenarnya bukan tentara atau kontingen Indonesia yang dijadikan sasaran, tapi itu untuk disasarnya kepada Hizbullah. Kalau saya bilang bohong besar itu. Kenapa Ya, Pak Muhtar? karena antara Memang markas, jaraknya berapa jauh? bayangkan saja jarak yang kita bisa tempuh lewat darat itu kan kurang lebih 1 jam. Di mana Oke. kita lihat tayangan di layar ini aja kan, jalannya kecil, kemudian berkelok-kelok, turun naik. Ya, jadi tidak mungkin jarak antara kita dengan wilayah yang tadi saya sebutkan 3 itu ada alasan bahwa tembakan yang ditujukan ke markas kita itu sebetulnya untuk nyasar ke Hizbullah kan gitu ya. Itu saya bilang bohong besar itu. Jarak tempuh kita aja 1 jam kok, kurang lebih 1 jam. Ya. Dan koordinat lokasi pasukan Indonesia ada di mana, pos-pos pengamanan Indonesia ada di mana, kan begitu, ya kan? Kemudian wilayah yang tadi sebutkan ada di mana, itu koordinatnya dengan jelas Ya. pasti terplotting dan termapping oleh Israel, gitu. Jadi tidak mungkin ada salah sasaran begitu kan, sangat lucu kalau ada alasan bahwa ini salah sasaran, ini untuk Hizbullah. Hizbullah itu sebelah sono, bukan di sini, kan begitu ya. Sementara lingkungan yang kita tempati, yang dijadikan markas, itu bukan markasnya atau tempat konsentrasinya Hizbullah, bukan. Konsentrasinya Hizbullah itu ada di wilayah sebelah sana, gitu. Gitu. Oke. Ya, berarti untuk perlindungan di dalam bunker sendiri atau juga peralatan yang dipakai di sana, kalau Anda melihat butuh evaluasi lagi atau sudah memadai sih, Pak Muhtar? Sebetulnya secara fisik bunker itu sudah memadai, Mbak ya. Tetapi kan yang namanya serangan, kan kita tidak tahu itu. Serangan itu kapan akan datang kita tidak tahu. Dan serangan itu seperti apa kita nggak tahu. Kita ini tidak punya kemampuan untuk melihat ada rudal datang dari mana, akan meledak di mana. Kita kan tidak tahu itu. Kalau tiba-tiba sekarang meledak rudal itu di markas kita, ya artinya memang serangan itu tidak bisa kita tangkis dengan begitu saja ya. Karena kita pun kan di sana tidak dibekali oleh UNIFIL dengan alat untuk menangkis serangan menggunakan rudal kan itu. Ya. Kita di sana hanya diberikan bekal oleh UNIFIL. Anda kalau ada serangan masuk shelter kan begitu. Sementara serangannya kapan datang itu kita Tidak tahu. gitu loh. Ya. Ya. Jadi secara spesifik sebenarnya tugas-tugas dari peacekeeper ini di sana seperti apa sih, Pak Muhtar? Secara spesifik peacekeeper itu pertama kita melakukan patroli atau mendirikan pos-pos keamanan dulu di perbatasan-perbatasan yang sudah ditentukan titiknya oleh UNIFIL. Kemudian kita melakukan patroli. Patroli itu ke wilayah-wilayah, barangkali saja di wilayah yang kita patroli itu ada riakan-riakan atau letupan-letupan yang akan mengakibatkan pecahnya perang antara Lebanon dan Israel. Kemudian yang kedua, kita juga di sana diberikan tugas atau beban untuk membina wilayah sekitar kita, pun termasuk yang tadi saya bilang tempat konsentrasinya tentara Hizbullah, dibina supaya kondisi di sana selalu kondusif. Ya, tidak ada letupan, tidak ada riak-riak yang ditimbulkan sehingga akan memancing perang yang terjadi. Jadi tugas di sana kita itu selain patroli penjaga perbatasan juga kita harus membina wilayah. Kalau di Indonesia mungkin bahasanya teritorial begitu ya. Ya. Di Lebanon juga bahasanya bahasa teritorial menurut versi kita. Tapi menurut versi UNIFIL ya pembinaan lah kayak begitulah begitu ya. Ya. Kebetulan yang saya di sana kan juga sebagai ini Mbak, saya pribadi di sana menjabat sebagai bintara CIMIC. CIMIC itu Civil and Military Cooperation. Nah, saya kebetulan sebagai CIMIC di sana. Jadi saya tahu banget bagaimana hubungan kita dengan wilayah Lebanon, bagaimana hubungan kita dengan Hizbullah, katakanlah begitu ya. Kemudian bagaimana respon warga Lebanon terhadap kita, bagaimana respon juga dari
Israel terhadap eksistensi kita di sana sebagai pasukan UNIFIL. Sejauh ini Demikian. gimana Pak kalau pengalaman Anda respon terhadap dari yang dikeluarkan Israel terhadap pasukan UNIFIL di sana? Ya, kalau kita lihat dengan terjadinya serangan, kita bisa menyimpulkan dong respon Israel terhadap kita seperti apa. Ya, kalau saya mau menggunakan bahasa yang sarkasme atau sinisme begitu ya, Israel tidak suka dengan keberadaan kita di sana. Buktinya 4 kali kita diserang. 3 kali lah yang nyata diserang ya, karena yang meledak di jalanan itu kan ada indikasi atau ada implikasi bahwa itu mungkin saja ranjau dipasang oleh Hizbullah kan gitu ya. Ini yang jelas-jelas nyerang langsung ke kita kan 3 kali. Jadi kalau ditanya bagaimana respon Israel terhadap kita, kita lihat saja apa dampak keberadaan kita di sana dan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap pasukan kita. Mereka melakukan serangan dengan nyata. Berarti secara langsung saya bisa nyatakan mereka tidak suka. Mungkin saja tidak suka mereka kepada kita ini, mungkin saja karena kedekatan masyarakat Lebanon dengan kita, ya kan? Mungkin saja karena kita berhasil kalau katakanlah berangkulan begitu ya dengan masyarakat sekitar kita, atau ada hal-hal lain yang menurut Israel ini Indonesia mungkin saja membahayakan gerakan mereka atau apalah gitu ya. Masuk juga ada komunikasi dari peacekeeper ini kepada Hizbullah, Pak Muhtar, selain kepada warga. Hizbullah itu kan pada prinsipnya hampir sama dengan pasukan gerilya ya. Artinya pasukan gerilya itu begini, kita tidak tahu orang yang diajak komunikasi oleh kita ini apakah dia anggota Hizbullah atau dia anggota masyarakat biasa. Karena gerilya itu begitu ya. Gerilya itu begitu, pada saatnya dia harus angkat senjata, dia tunjukkan diri bahwa dia kombatan. Tapi pada saatnya dia tidak mengangkat senjata, maka dia tunjukkan diri sebagai non-kombatan. Kan itu. Ya. Jadi informasi bahwa itu pusat konsentrasinya Hizbullah di wilayah yang kita bina itu kan informasi itu juga datang dari UNIFIL. Ya. Untuk sementara kita berkomunikasi dengan pihak mereka itu tiap hari. Yang kita tidak tahu dia ini anggota Hizbullah kah atau anggota masyarakat biasa kan begitu. Ya, yang jelas kita hidup dengan mereka, dengan masyarakat Lebanon pada umumnya itu berdampingan dan baik. Demikian, Pak.